Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi semua kelas 5. Semoga kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan tetap semangat dalam tugas dan belajar. Ya, dalam pembelajaran kali ini bertemu lagi dengan Bu Nurul. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai otot dan persendian. Sudah tahu otot? Ya, otot adalah alat gerak aktif ya, yang menggerakkan rangka tubuh kita. Nah, adapun otot adalah jaringan dalam tubuh hewan dan manusia yang berfungsi menghasilkan gerak. Otot dapat memendek ketika sedang bekerja dan dapat memanjang ketika sedang beristirahat. Nah, berdasarkan jenisnya, otot dibedakan menjadi 3, yaitu 1, otot polos, 2, otot jantung, yang ketiga otot luri. Berikut otot polos memiliki ciri: 1, bekerja secara tidak sadar atau tidak dikendalikan oleh otak. Yang kedua, terdiri dari sel-sel yang berbentuk gelondong. Yang ketiga, terdapat pada organ dalam seperti di dinding saluran pencernaan, dinding saluran pernafasan, dan pembuluh darah. Nah, maka dari itu, kerja otot polos secara tidak sadar atau di luar kendali otak. Ya, yang kedua adalah otot lurik. Ya, otot lurik bekerja secara sadar karena kita secara sadar mampu menggerakkan rangka. Misalnya apa sih? Misalnya kita ingin berjalan, maka kita bisa menggerakkan rangka untuk berjalan. Nah, itulah sebabnya otot lurik bekerja secara sadar atau di bawah kendali otak atau perintah otak ya. Yang kedua, berbentuk silinder dan memiliki garis terang dan gelap. Yang ketiga, melekat pada rangka sehingga sering disebut juga otot rangka. Yang terakhir adalah otot jantung. Ya, 1, ciri-cirinya adalah bekerja secara tidak sadar atau tidak dikendalikan oleh otak. Nah, yang kedua, bentuk otot jantung seperti dengan otot lurik, namun bercabang-cabang. Yang ketiga, otot jantung terdapat pada organ jantung. Nah, kalian bisa perhatikan mengapa otot jantung disebut bekerja secara tidak sadar. Ya, karena ketika jantung kita berdetak, itu bekerja dengan sendirinya tanpa dikendalikan oleh otak, tanpa perintah otak pastinya anak-anak ya. Tadi kita sudah belajar mengenai macam-macam otot. Nah, sekarang kita belajar mengenai persendian. Sudah ada yang tahu sendi? Ya, sendi adalah bagian tubuh yang menghubungkan tulang-tulang atau hubungan antara dua tulang atau lebih yang memungkinkan terjadinya gerakan. Oke, sendi berdasarkan sifat gerakan dibedakan menjadi 3. 1, sendi gerak, 2, sendi kaku, 3, sendi mati. Yang pertama, sendi gerak adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan, baik gerak satu arah, gerak 2 arah, maupun gerak ke segala arah. Yang kedua, sendi kaku. Sendi kaku adalah yang masih dapat digerakkan meski gerakannya terbatas. Contohnya sendi yang terdapat pada tulang antar ruas tulang belakang dan tulang rusuk dan juga tulang panggul. Yang ketiga, sendi mati merupakan sendi yang tidak bisa bergerak. Contoh sendi mati adalah yang terdapat pada tulang tengkorak. Ya, tidak bisa bergerak kemana ya. Nah, macam-macam sendi berdasarkan pergerakannya itu ada 5. 1, sendi engsel. Sendi engsel adalah sendi yang menimbulkan gerakan satu arah
Sendi engsel terdapat pada lutut dan siku, ruas jari tangan, dan ruas jari kaki. Yang kedua, sendi plana. Sendi plana adalah sendi yang menimbulkan gerakan dua arah. Ya, sendi plana di antara telapak tangan dan pangkal ibu jari. Ya, yang ketiga, sendi peluru. Sendi peluru adalah sendi yang menimbulkan gerakan segala arah. Contoh sendi peluru adalah sendi yang terdapat pada tulang pangkal lengan dan terdapat pada pangkal paha, ya, yang bisa memutar, ya. Sendi peluru itu sendi yang bisa memutarkan ke segala arah. Yang keempat adalah sendi putar. Sendi putar adalah sendi yang menimbulkan gerakan memutar. Gerakan memutar. Contohnya terletak pada pertemuan antara tulang leher dengan tulang tengkorak, ya. Jadi bisa memutar. Seperti itu. Yang kelima adalah sendi geser. Sendi geser memiliki gerakan terbatas, yaitu hanya dapat menggeser. Contohnya terletak di ruas tulang belakang. Kalian sudah paham, sudah tahu, kalian pun harus menjaga kesehatan otot dan persendian kalian, ya. Tentunya dengan berolahraga teratur, makanan asupan gizi yang baik, dan tentunya tidur yang cukup. Dan kalian harus bisa menjaga kesehatan rangka pastinya, ya. Baik anak-anak, cukup sekian pembelajaran dari Bu Nurul. Semoga dapat bermanfaat buat kalian. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.